Sidang terbuka promosi doktor atas nama Runggu Bismandar Nabi 70, NIM 19 Ranawan 3 910, program studi S3 Ilmu Manajemen, konsentrasi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta 2023. Tim penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Arus Firman Muin, MSc, MM, sebagai Ketua Sidang Penguji dan Guru Besar UPIAI, Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krisma, MM, sebagai promotor, Bapak Dr. Insinyur W. Hari Susilo, MM, IAI, IMART, ko-promotor, Profesor Dr. Hamdi Hadi, DA, sebagai oponen ahli. Judul daripada disertasi adalah Model Loyalitas Pelanggan, sebuah pendekatan derajat kedua. Latar belakang. Kini masyarakat dalam berbagai kegiatan sangat terikat dengan smartphone. Smartphone merek Vivo masuk ke Indonesia sejak tahun 2015. 2 tahun kemudian, pada tahun 2017, telah masuk dalam 5 besar pangsa pasar di Indonesia di antara puluhan merek. Agar lebih seragam dalam karakteristik, dipilih series Y, di mana memiliki volume penjualan yang paling tinggi di antara series lainnya dalam merek Vivo. Loyalitas pelanggan sangat penting artinya untuk keberlanjutan dan pengembangan suatu organisasi bisnis. Nah, fenomena tentang loyalitas pembeli berbagai merek smartphone di Medan berdasarkan hasil survei pendahuluan dapat dilihat. Misalnya di sini dapat dilihat kolom pertama, itu alfabetnya, kemudian merek, kemudian kolom yang ketiga, jumlah orang yang pembeli perdana, kemudian persentase, kemudian pembeli loyal, kita lihat pada kolom 4 dan 5, atau kolom 5 dan 6. Ini dapat kita lihat. Nah, kita ambil misalnya seperti Asus. Dari survei yang dilakukan terhadap 143 orang responden, satu orang pembelinya, nah secara persentase itu 0,70%. Nah, pembeli loyal 0 atau tidak ada, tentu persentasenya juga 0. Nah, kemudian merek yang kedua, Samsung, di mana pembeli perdana ada 56 orang atau 39,16%. Pembeli loyal sebanyak 17 orang dari 56 orang atau 30%. Nah, dapat kita lihat dari angka-angka yang ada bahwa Samsung memiliki pembeli loyal yang paling tinggi. Nah, kemudian pada urutan kedua dapat kita lihat merek Xiaomi. Nah, dia pembeli pertama ada 16 orang, kemudian yang loyal 2 orang. Tentu ini 2 orang dari 16 orang tersebut, sehingga diperoleh 13%. Nah, pada urutan ketiga dapat kita lihat pembeli yang loyal adalah pada merek Oppo, yaitu 10% dari 40 orang. Nah, kemudian pada urutan keempat adalah Vivo dengan pembeli perdana 20 orang atau 15,38%. Pembeli loyal adalah 2 orang atau 9% dari 22 orang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pembeli loyal atau loyalitas pelanggan daripada Vivo menempati urutan keempat. Kemudian yang tertinggi Samsung tentunya. Nah, itulah tadi fenomena masalah utama dalam hal ini ground problem, yakni loyalitas pelanggan yang belum optimal. Nah, ini didekati melalui anteseden kepercayaan konsumen. Kenapa demikian? Karena banyak hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh variabel ini terhadap loyalitas pelanggan. Di samping itu, variabel endogen di atas juga dapat dioptimalkan dengan anteseden citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk, seperti diperlihatkan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang sudah ada juga menunjukkan ketiga anteseden di atas masing-masing berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Diharapkan pada hubungan kausal
di antara variabel di atas dalam berbagai peristiwa diharapkan hasil yang sama. Dengan kata lain, terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap endogen. Namun hasil penelitian sebelumnya masih ada memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan pada masing-masing proposisi. Konteks di atas menjadi alasan untuk memilih citra merek, persepsi harga, kualitas produk sebagai anteseden kepercayaan konsumen. Di samping itu, variabel laten konstruk citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen sebagai anteseden loyalitas pelanggan. Nah, kemudian menghubungkan kelima konstruk dengan operasionalisasi variabel laten masing-masing secara empiris dalam sebuah model penelitian. Model yang dikembangkan akan memberikan kontribusi yang baru pada ilmu pengetahuan, khususnya bidang pemasaran. Atau dengan kata lain disebut dengan research novelty. Rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap kepercayaan konsumen? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk secara serempak terhadap kepercayaan konsumen? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen secara serempak terhadap loyalitas pelanggan? Sintesis konsep. Dari berbagai definisi konsep yang dikemukakan oleh para penulis atau yang telah dipublikasikan, maka penulis melakukan sintesis. Hasilnya adalah definisi konsep citra merek sebagai kesan seorang terhadap atribut atau fitur suatu produk yang tertanam di benak konsumen melalui suatu proses atau pengalaman, baik berasal dari diri sendiri atau informasi yang diperoleh dari lingkungan melalui berbagai media massa. Selanjutnya, persepsi harga sebagai hasil penilaian konsumen secara subjektif, baik berdasarkan afektif maupun kognitif mereka terhadap nominal harga suatu produk. Kualitas produk sebagai hasil evaluasi konsumen atau pemakai akhir terhadap ciri utama, fitur, dan unsur psikologis suatu barang. Kepercayaan konsumen adalah keyakinan kuat yang melekat di benak konsumen tentang keunggulan suatu merek dalam industri. Loyalitas pelanggan, yakni sikap dan perilaku positif yang kuat terhadap sebuah merek untuk tetap melakukan pembelian ulang, menyebarluaskan dengan emosional sikap positif tentang merek kepada orang lain, dan tidak ada kemungkinan berpaling dari merek tersebut. Kerangka konsep dan hipotesis. Nah, di sini dapat kita lihat hipotesis yang pertama atau alternatif 1, terdapat pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen. Hipotesis alternatif kedua, terdapat pengaruh persepsi harga terhadap kepercayaan konsumen. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen. Hipotesis yang keempat, yaitu terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, kualitas produk secara serempak terhadap kepercayaan konsumen. Hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis yang keenam, terdapat pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis yang ketujuh, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis yang kedelapan, terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis yang kesembilan, terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan. Metode penelitian. Populasi
Dalam konteks ini sebanyak 727 orang. Mereka adalah mahasiswa aktif S1 dari berbagai perguruan tinggi di Medan, laki-laki dan wanita, berusia 19 sampai 24 tahun, telah membeli ulang dan sedang menggunakan smartphone tipe Series Y. Mereka berdomisili di Medan. Sampel sebanyak 576 orang ditarik dari populasi dengan teknik acak sederhana atau simple random sampling. Teknik analisis secara deskriptif, di mana ini tentu untuk menunjukkan keadaan daripada masing-masing variabel yang direpresentasikan oleh maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Teknik analisis yang kedua adalah yang disebut teknik analisis kausal dengan model persamaan struktural. Metode estimasi yang digunakan yaitu robust maximum likelihood. Persamaan struktural secara umum dapat kita lihat yang pertama, model pengukuran untuk variabel eksogen yakni matrik X sama dengan matrik gamma X isi tambah delta, di mana delta adalah merupakan residual daripada model pengukuran. Nah, kemudian model pengukuran untuk variabel eksogen matrik Y sama dengan gamma Y eta tambah epsilon. Model struktural matrik eta sama dengan matrik beta eta tambah matrik gamma isi tambah zeta, di mana zeta adalah residual model struktural. Hasil dan pembahasan. Dari pengujian-pengujian yang dilakukan, mulai daripada model pengukuran derajat pertama, kemudian model pengukuran derajat kedua, kemudian diperoleh model awal struktural lengkap. Nah, itu kemudian dilakukan respesifikasi untuk memenuhi daripada indeks kebaikan sesuai. Nah, jadi dapat kita lihat di sini output list rel untuk model struktural lengkap yang sudah fit dengan format standardized solution. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada 5 konstruk, yaitu image, price, quality, loyal, trust. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa ini dimensi, ya, dimensinya ada 7, kemudian masing-masing dimensi tentunya dicerminkan oleh indikator masing-masing. Nah, tentu ini baik konstruk atau dimensi atau juga indikator adalah yang sudah memenuhi proof of term. Nah, kemudian kalau kita lihat daripada hubungan resiprokal, misalnya antara citra merek terhadap kualitas produk adalah P 0,4543, P image price adalah 0,46, kemudian P daripada price quality 0,35. Jadi semua hubungan resiprokal ini sudah di bawah atau sama dengan 0,90. Nah, untuk lebih informatif, kembali digambarkan oleh penulis seperti berikut. Nah, di sini dapat kita lihat lebih lengkap informasinya, di mana bahwa tadi citra merek berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Nah, tentu besarnya pengaruh itu ditunjukkan oleh gamma sebesar 0,68 dengan Z value atau Z hitung 12,77. Jadi artinya 12,77 ini lebih besar dari 1,96 sebagai batas Z tabel kritis. Nah, kemudian dapat kita lihat selanjutnya bobot pengaruh persepsi harga terhadap kepercayaan konsumen
sebesar 0,20 dengan Z value sebesar 5,50. Lebih besar daripada 1,96. Dengan kata lain, terdapat ini pengaruh persepsi harga terhadap kepercayaan konsumen. Bobot pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen, atau di sini tadi HA3 adalah sebesar 0,11 dengan Z value sebesar 3,45. Berarti terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen. Nah, kemudian citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen atau hipotesis alternatif aman. Hal ini ditunjukkan di mana R/1 sama dengan 0,72. Dalam hal ini tentunya lebih besar daripada 0,50. Kemudian, bobot pengaruh daripada citra merek terhadap loyalitas pelanggan itu sebesar minus 0,03 dengan Z value sebesar minus 0,48 atau lebih kecil dari minus 1,96. Artinya, citra merek tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, hipotesis alternatif 6, persepsi bobot pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan itu sebesar minus 0,05, Z value minus 1,01, lebih kecil daripada minus 1,96. Artinya persepsi harga tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, bobot pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan atau hal alternatif 7 sebesar 0,69, di mana Z value sama dengan 11,98. Artinya kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis alternatif ke-8 dapat kita lihat bahwa kepercayaan konsumen, bobot pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,16. Z hitung atau Z value sama dengan 2,15, lebih besar dari 1,96. Artinya bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kemudian di sini juga ditunjukkan dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang dominan. Nah, yang pertama kita lihat dimensi yang dominan mencerminkan citra merek adalah C3 atau kesesuaian dengan nilai-nilai pelanggan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikatornya yang dominan, yaitu C31, yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai fungsional. Nah, kemudian ini persepsi harga ini dominan dicerminkan oleh H2 atau potongan harga. Nah, potongan harga dominan dicerminkan oleh H23 atau tidak ada potongan harga. Nah, kemudian kualitas produk dominan dicerminkan oleh keamanan atau kemampuan pelayanan. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 3 indikator yang mencerminkan daripada kemampuan pelayanan itu. Ya, kenapa? 3, karena masing-masing indikator itu memiliki standardized loading factor yang sama, yaitu 0,85. Nah, K61 adalah kecepatan pelayanan, 63 adalah kemudahan pelayanan, sedangkan K64 adalah indikator pelayanan atau solusi pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya, kepercayaan konsumen ini dominan dicerminkan oleh P3 atau integritas. Nah, dimensi ini dominan dicerminkan oleh indikator
P32 atau pemenuhan. Nah, selanjutnya, loyalitas pelanggan dominan dicerminkan oleh pembelian ulang secara berkelanjutan. Nah, indikator dominan yang mencerminkan daripada dimensi ini adalah lingkungan fisik. Jadi dapat kita lihat di sini, ya, dimensi dan indikator-indikator yang dominan. Nah, model persamaan struktural dalam bentuk fungsional terdapat dua. Yang pertama, model persamaan struktural 1, di mana trust sama dengan 0,68, image tambah 0,20, price tambah 0,11 quality. Di mana error par atau varian kesalahan sebesar 0,28 dengan R-squared sama dengan 0,72. Nah, kemudian model persamaan struktural 2, loyal sama dengan 16 trust, kurang 0,633 image, kurang 0,04 price, tambah 0,69 quality dengan error bar atau varian residual sebesar 0,45 dengan R-square sama dengan 0,55. Nah, pada persamaan struktural pertama dapat kita lihat seluruh Z hitungnya adalah di atas 1,96, artinya signifikan. Pada persamaan struktur 2 dapat kita lihat ada dua Z hitung daripada bobot pengaruh itu yang di bawah minus 1,96. Artinya image dan price ini tidak berpengaruh. Nah, yang berpengaruh tentunya adalah trust dan quality. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, bahwa kelima konstruk itu berada dalam satu komunalitas. Oleh sebab itu, maka tentunya dengan adanya variabel antara atau konstruk antara, kepercayaan konsumen akan terjadi pengaruh tidak langsung. Nah, dalam hal ini tentunya pengaruh tidak langsung tersebut harus signifikan. Artinya Z hitungnya harus di atas 1,96. Nah, di sini ada dua pengaruh tidak langsung yang signifikan. Nah, di sini juga akan kita bandingkan dengan pengaruh langsungnya. Nah, kita lihat pengaruh tidak langsung, ya, jalurnya image trust loyal. Artinya trust di sini memediasi pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan dengan bobot 0,11. Pengaruh langsung sebagaimana sudah kita lihat tadi, citra merek terhadap loyalitas pelanggan sebesar minus 0,03. Artinya di sini bahwa pengaruh tidak langsung atau ITL ini lebih besar dari pengaruh langsung atau IL. Nah, itu artinya terjadi apa yang disebut dengan pull mediating. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh tidak langsung yang kedua adalah ya pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan melalui kepercayaan konsumen dengan bobot 0,03. Pengaruh langsung tentu persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan sebesar minus 0,05. Nah, pada pengaruh tidak langsung ini juga, PTL, pengaruh tidak langsung, lebih besar daripada PL, price loyal. Artinya, sama dengan yang pertama tadi, terjadi pull mediating. Artinya, dengan adanya variabel mediasi akan meningkatkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Selanjutnya, kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Kesimpulan yang pertama,
Citra merek berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek berperan dalam mendukung kepercayaan konsumen pengguna smartphone merek Vivo series Y di Medan. Salah satu variabel yang menentukan kepercayaan konsumen yakni citra merek. Dimensi yang paling kuat merefleksikan citra merek adalah kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen. Citra merek berpengaruh terhadap dimensi tersebut. Indikator yang paling kuat merefleksikan dimensi ini yaitu nilai fungsional. Dimensi kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen berpengaruh terhadap indikator tersebut. Yang kedua, persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi harga berperan dalam mendukung kepercayaan pengguna smartphone Vivo series Y di Medan. Salah satu variabel yang menentukan kepercayaan konsumen yakni persepsi harga. Dimensi yang paling kuat merefleksikan persepsi harga adalah potongan harga. Persepsi harga berpengaruh terhadap dimensi ini. Variabel manifest yang paling kuat mencerminkan dimensi ini yakni potongan harga yang tidak ada. Dimensi potongan harga berpengaruh terhadap indikator tersebut. Yang ketiga, kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk berperan dalam mendukung kepercayaan pengguna smartphone Vivo series Y di Medan. Salah satu variabel yang menentukan kepercayaan konsumen yakni kualitas produk. Dimensi yang paling kuat merefleksikan kualitas produk adalah kemampuan pelayanan. Kualitas produk berpengaruh terhadap dimensi tersebut. Variabel manifest yang paling kuat mencerminkan dimensi ini yakni kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan. Dimensi kemampuan pelayanan berpengaruh terhadap masing-masing indikator tersebut. Yang keempat, citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepercayaan konsumen. Hal ini berarti ketiga variabel laten eksogen berperan dalam mendukung kepercayaan pengguna smartphone merek Vivo series Y di Medan. Variabel yang paling dominan mendukung kepercayaan konsumen yaitu citra merek. Dimensi yang paling kuat mencerminkan kepercayaan konsumen adalah integritas. Kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap dimensi ini. Indikator yang paling kuat merefleksikan integritas yaitu pemenuhan atau fulfillment. Dimensi integritas berpengaruh terhadap indikator tersebut. Kesimpulan yang kelima, citra merek tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa citra merek tidak berperan dalam mendukung loyalitas pelanggan. Salah satu variabel yang tidak menentukan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo series Y di Medan yakni citra merek. Pengaruh citra merek lebih besar terhadap kepercayaan konsumen dibandingkan terhadap loyalitas pelanggan. Persepsi harga tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi harga tidak berperan dalam mendukung loyalitas pelanggan. Salah satu variabel yang tidak menentukan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo series Y di Medan yakni persepsi harga. Pengaruh persepsi harga lebih besar terhadap kepercayaan konsumen dibandingkan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas produk berperan dalam mendukung loyalitas pelanggan. Salah satu variabel yang menentukan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo series Y di Medan yakni kualitas produk. Dimensi yang paling kuat mencerminkan kualitas produk adalah kemampuan pelayanan. Kualitas produk berpengaruh terhadap dimensi ini. Variabel manifest yang paling kuat mencerminkan dimensi ini yakni kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan. Dimensi kemampuan pelayanan berpengaruh terhadap masing-masing indikator tersebut. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan lebih tinggi. Yang kedelapan, kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan konsumen berperan dalam mendukung loyalitas pelanggan. Salah satu variabel yang menentukan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo series Y di Medan yakni kepercayaan konsumen. Dimensi yang paling kuat mencerminkan loyalitas pelanggan adalah pembelian ulang secara berkelanjutan. Sedangkan loyalitas pelanggan berpengaruh terhadap dimensi ini. Variabel manifest yang paling kuat mencerminkan dimensi ini yakni lingkungan fisik. Dimensi ini berpengaruh terhadap indikator tersebut. Citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan.
Meskipun demikian, keempat variabel laten eksogen tidak seluruhnya berperan secara parsial dalam mendukung loyalitas pengguna smartphone merek Vivo series Y di Medan. Variabel eksogen yang berperan yaitu kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Dua variabel eksogen lainnya, yaitu citra merek dan persepsi harga, tidak berperan. Variabel yang dominan mendukung loyalitas pelanggan yaitu kualitas produk. Implikasi manajerial. 1. Pada persamaan struktur 1 ditemukan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya untuk dimensi integritas, lebih khusus lagi untuk indikator pemenuhan atau fulfillment, yakni oleh konstruk citra merek yang dominan di antara variabel eksogen lainnya. Dimensi kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen dominan mencerminkan citra merek. Dimensi ini dominan direfleksikan oleh indikator kesesuaian nilai fungsional. Pengecer dan tenaga penjual smartphone merek Vivo series Y di Medan perlu lebih memberikan perhatian pada kesesuaian nilai fungsional bagi pengguna dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, pada persamaan struktur 2 ditemukan bahwa loyalitas pelanggan khususnya untuk dimensi pembelian ulang secara berkelanjutan, lebih khusus lagi untuk indikator lingkungan fisik, yaitu oleh konstruk kualitas produk yang dominan di antara konstruk eksogen lainnya, khususnya untuk dimensi kemampuan pelayanan. Lebih khusus lagi indikator kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan. Dalam meningkatkan loyalitas pengguna, maka kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan perlu mendapat perhatian dari para pengecer dan tenaga penjual smartphone Vivo series Y di Medan. Saran manajerial. Pertama, para pengecer dan tenaga penjual smartphone merek Vivo series Y di Medan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen melalui penguatan kepuasan nilai-nilai konsumen, khususnya melalui nilai fungsional smartphone bagi mereka. Penguatan potongan harga khususnya dengan tidak pernah memberikan potongan harga. Penguatan kemampuan pelayanan khususnya melalui kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan. Yang kedua, para pengecer dan tenaga penjual smartphone Vivo series Y di Medan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan melalui penguatan khususnya pada kemampuan pelayanan, lebih khusus lagi melalui kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan. Di samping itu, penguatan khusus dilakukan pada integritas, lebih khusus lagi pada pemenuhan aspirasi pengguna. Yang ketiga, program-program penguatan nilai-nilai konsumen khususnya melalui nilai fungsional bagi mereka dan penguatan potongan harga khususnya dengan tidak pernah memberikan potongan harga lebih baik fokus pada pengembangan kepercayaan pelanggan. Di sisi lain, program-program penguatan kemampuan pelayanan lebih khusus lagi melalui kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan lebih baik fokus langsung pada peningkatan loyalitas pelanggan. Yang keempat, kebijakan, strategi, maupun program-program penguatan yang diarahkan langsung pada peningkatan kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan tidak perlu membedakan gender dan usia mahasiswa S1 di Medan, karena mereka memberikan pendapat yang sama terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kelima konstruk. Saran penelitian lebih lanjut. 1. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh citra merek dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan smartphone merek Vivo di Medan. Beberapa peneliti terdahulu dengan proposisi yang sama ada yang sejalan dan ada yang tidak inline dengan hasil tersebut. Oleh sebab itu, para peneliti selanjutnya dapat meneliti ulang hubungan kausal citra merek dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan, baik pada industri smartphone, pada merek yang sama atau berbeda, maupun pada industri lainnya. Yang kedua, pada persamaan struktural kedua diperoleh hasil bahwa variabel eksogen, citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen mempengaruhi variabel endogen, loyalitas pelanggan, namun pengaruh itu belum optimal. Oleh sebab itu, para peneliti selanjutnya masih dapat menambahkan konstruk lain, sehingga diperoleh model struktural yang mungkin lebih konfirmatif dan prediktif. Sekian dan terima kasih.